Baik, selamat sore Bapak Sigit Sabda dan juga teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu dan juga kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjadi moderator pada presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai solusi cerdas untuk mobilitas mahasiswa, khususnya di Universitas Lampung dengan fokus pada platform inovatif yang kita sebut sebagai Busbus. Presentasi ini akan mencakup 3 bagian utama. Yang pertama ada analisis pieces, analisis SWOT, dan use case diagram. Sebelum itu, tentu saja saya tidak sendiri. Saya sebagai moderator di sini dengan nama Dwi Nanti Karisma Putri. Saya bersama dengan beberapa teman yang lain. Yang pertama ada Hana Farida, kemudian ada Muhammad Dafa, Reshandra Seva Prasetyo, kemudian ada Jo Stephanie, kemudian ada Anissa Karina. Mungkin akan langsung saja menuju latar belakang dari presentasi kali ini. Jadi, di era digital ini, teknologi telah menjadi alat yang esensial dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan, khususnya di universitas. Sebagai pusat kegiatan belajar mengajar dan pengembangan diri mahasiswa, senantiasa berupaya meningkatkan kualitas layanannya. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah penyediaan fasilitas transportasi yang nyaman dan juga efisien bagi mahasiswa. Dalam konteks ini, bus kampus menjadi salah satu solusi mobilitas yang umum digunakan oleh mahasiswa. Namun, meskipun bus kampus sudah tersedia, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh mahasiswa dalam penggunaannya. Kendala tersebut meliputi ketidakpastian jadwal bus, kurangnya informasi mengenai rute dan halte bus, serta juga kesulitan dalam mengakses informasi terkini tentang layanan bus kampus. Oleh karena itu, diperlukan sebuah solusi yang dimana dapat membantu mengatasi kendala-kendala tersebut. Sehingga kami membangun sebuah website yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi mahasiswa dalam menggunakan bus kampus. Dengan adanya platform digital ini, mahasiswa dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai jadwal, kemudian rute, dan juga lokasi halte bus secara real time. Selain itu, website ini juga memungkinkan mahasiswa untuk memberikan feedback dan juga laporan jika kalau ada masalah pada layanan bus kampus. Dengan demikian diharapkan mobilitas mahasiswa, kemudian efisiensi, dan juga kenyamanan mahasiswa di lingkungan kampus dapat meningkat secara signifikan. Baik, akan melanjutkan mengenai analisis pieces, khususnya bagian performance dan juga information. Seperti yang kita tahu, Busbus adalah sebuah platform yang dirancang untuk memberikan informasi akurat mengenai lokasi bus, estimasi waktu kedatangan, serta kapasitas penumpang yang tersedia. Namun, ada beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu bagian ketergantungan pada teknologi. Maksudnya di sini, platform ini sangat bergantung pada teknologi seperti GPS dan juga internet. Jika terjadi gangguan pada jaringan atau perangkat, layanan Busbus mungkin saja bisa terganggu begitu. Kemudian akurasi data. Data yang disediakan oleh Busbus harus selalu akurat. Jika data mengenai lokasi atau eta bus tidak tepat, hal ini bisa menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna. Kemudian ada biaya implementasi. Biaya ini membangun dan memelihara platform ini sangat membutuhkan biaya yang cukup besar. Hal ini mencakup biaya perangkat keras, perangkat lunak, dan juga operasional dalam pemberian sistem. Kemudian ada privacy dan juga keamanan, di mana ketika mengumpulkan dan juga menyimpan data mengenai lokasi penumpang bisa menimbulkan kekhawatiran mengenai privasi dan juga security. Jadi untuk kita penting untuk memastikan data tersebut terlindungi dengan baik. Kemudian penggunaan baterai. Penggunaan aplikasi Busbus secara terus-menerus dapat menguras baterai perangkat pengguna dengan cepat, terutama jika aplikasi harus terus-menerus memperbarui informasi lokasi secara real time. Kemudian yang terakhir ada kemungkinan ketidakakuratan. Hal ini bisa saja terjadi meskipun Busbus berusaha untuk menyediakan data yang akurat, ada kemungkinan terjadi ketidakakuratan dalam informasi yang diberikan, misalnya karena gangguan sinyal ataupun juga kesalahan dalam pemrosesan data. Kemudian yang kedua ada analisis information. Jadi proyek Busbus ini bertujuan untuk mengembangkan website inovatif yang dapat membantu mahasiswa dalam melacak keberadaan dan kapasitas bus kampus secara real time. Namun ada beberapa kelemahannya. Yang pertama ada akurasi data real time. Salah satu tantangan utama dari proyek ini adalah memastikan bahwa data yang ditampilkan benar-benar akurat dan juga up to date. Jika data mengenai lokasi bus atau kapasitas penumpang tidak tepat, maka pengguna tidak akan mendapatkan informasi yang mereka butuhkan, yang dapat mengurangi kepercayaan mereka terhadap platform ini. Kemudian yang kedua ada tidak disebutkan estimasi waktu bus tiba atau ETA. Meskipun platform ini memberikan informasi mengenai keberadaan dan kapasitas bus, penting untuk kita juga untuk menyediakan informasi estimasi waktu kedatangan atau biasa kita sebut dengan ETA. Jadi tanpa ETA,
pengguna tidak dapat merencanakan perjalanan mereka dengan baik karena mereka tidak tahu kapan nih bus akan tiba di halte tertentu begitu. Baik, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Karin mengenai analisis SWOT terutama pada ekonomi, kemudian control efficiency dan juga service. Kepada Karin, dipersilahkan. Oke, thank you Dwi. Selanjutnya ada analisis bisnis mengenai ekonomi. Dalam sisi ekonomi, aplikasi bus-bus menawarkan fitur yang cepat dan efisien. Mahasiswa dapat menghemat waktu dalam melakukan mobilitas di dalam lingkungan kampus. Dengan bus-bus, memungkinkan mahasiswa dapat melacak keberadaan bus, sehingga waktu yang tersisa dapat digunakan untuk kegiatan akademis atau pekerjaan lainnya. Di dalam ekonomi tersendiri terdapat kelemahannya, yaitu yang pertama, investasi awal dalam pengembangan dan implementasi aplikasi yang mahal. Lalu yang kedua, tidak semua supir bus memiliki kemampuan penggunaan teknologi aplikasi. Lalu selanjutnya ada control. Aplikasi dilengkapi dengan enkripsi data untuk mengamankan data lokasi dan info pribadi pengguna. Sistem juga dibuat dengan menambahkan autentikasi pengguna, dengan begitu aplikasi akan mengamankan sistem login yang aman untuk pengguna, yang dapat memastikan hanya pengguna yang dapat mengakses informasi tersebut. Dalam kontrol memiliki kelemahan yang pertama pada keamanan kuncinya, yang kedua kredensial yang lemah. Next. Lalu selanjutnya ada di efisiensi. Efisiensi pada bus-bus berfokus pada penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien dalam operasional bus, seperti pengguna teknologi GPS untuk meningkatkan efisiensi perjalanan. Kelemahan pada efisiensi, yang pertama ada ketergantungan pada internet, yang kedua ketergantungan pada perangkat pengguna. Lalu selanjutnya ada service. Dalam mengikuti perkembangan zaman, universitas perlu terus meningkatkan mutu layanan mereka untuk memenuhi kebutuhan serta harapan mahasiswa. Salah satu inovasi yang bisa dilakukan adalah dengan memanfaatkan teknologi GPS untuk melacak posisi bus kampus secara akurat melalui website bus-bus. Melalui platform ini, mahasiswa dapat dengan mudah mengakses peta kampus yang menampilkan lokasi bus secara real-time. Kelemahan pada servis, yang pertama ada ketergantungan pada teknologi, lalu yang kedua ada kesalahan data dan keterlambatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya masuk ke bagian analisis SWOT. Yang pertama yaitu analisis strength atau kekuatan. Antara lain yang pertama, mempermudah mahasiswa mengetahui jadwal bus. Yang kedua, menyediakan informasi real-time bus. Kemudahan akses informasi memungkinkan mahasiswa dan staf untuk selalu mengetahui di mana bus berada dan melihat estimasi waktu bus tiba pada pemberhentian selanjutnya, sehingga mereka bisa merencanakan perjalanan dengan lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi transportasi kampus. Peningkatan efisiensi waktu membantu mereka menghindari menunggu waktu yang terlalu lama. Teknologi GPS memberikan akurasi yang cukup tinggi dalam pelacakan, meskipun terkadang bisa ada gangguan. Dengan website ini, kepuasan pengguna mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dengan tepat waktu. Yang keempat, antarmuka pengguna intuitif. Maksudnya yaitu desain antarmuka website ini dibuat agar mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna tanpa memerlukan banyak instruksi ataupun pelatihan. Kemudian bagian weakness atau kelemahan. Yang pertama, website ini memerlukan koneksi internet untuk berfungsi optimal, yang bisa menjadi masalah ketika area kampus sedang dalam sinyal internet yang lemah, seperti saat listrik mati ataupun gangguan lainnya. Yang kedua, terkadang data GPS bisa tidak akurat, terutama karena pengaruh lingkungan yang mengganggu sinyal GPS, sehingga menghambat akurasi informasi yang dibutuhkan mahasiswa. Yang ketiga, untuk menciptakan website ini diperlukan biaya untuk pengembangan awal serta pemeliharaan rutin agar tetap berfungsi dengan baik dan aman dari gangguan. Yang keempat, mengintegrasikan aplikasi pelacak bus dengan sistem informasi kampus menjadi tantangan teknis. Yang kelima, agar tetap berfungsi dengan baik dan aman, aplikasi ini memerlukan pembaruan perangkat lunak dan pemeliharaan rutin yang bisa menjadi beban tambahan bagi pihak kampus. Selanjutnya akan dijelaskan atau dipaparkan mengenai analisis SWOT bagian opportunity dan threat oleh Saudara Dava. Kepada Dava, dipersilahkan. Baik, terima kasih Dwi. Selanjutnya ada peluang atau opportunity pada platform bus-bus. Yang pertama,
Meningkatnya adopsi teknologi oleh mahasiswa dan staf. Generasi muda saat ini terbiasa dengan teknologi dan senang menggunakan aplikasi untuk berbagai kebutuhan, termasuk transportasi. Bus-bus menawarkan kemudahan dan kenyamanan sehingga berpotensi diadopsi secara luas oleh mahasiswa dan staf di lingkungan kampus. Meningkatnya penggunaan smartphone dan internet di kalangan mahasiswa dan staf juga menjadi faktor pendukung adopsi platform ini. Yang kedua, pengembangan fitur tambahan seperti notifikasi keberangkatan. Menambahkan fitur notifikasi keberangkatan bus kampus dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Pengguna dapat mengetahui kapan bus akan tiba di halte, sehingga mereka dapat merencanakan perjalanan dengan yang lebih baik. Fitur ini juga dapat membantu mengurangi waktu tunggu dan antrian di halte. Yang ketiga, potensi kerjasama dengan penyedia transportasi lokal. Bekerja sama dengan penyedia transportasi lokal seperti ojek online atau taksi dapat memperluas jangkauan layanan aplikasi dan memberikan lebih banyak pilihan bagi pengguna. Kerjasama ini juga dapat membantu meningkatkan pengguna. Yang keempat, dapat diintegrasikan dengan aplikasi kampus lainnya. Integrasi dengan aplikasi kampus lainnya seperti sistem akademik, keuangan, atau kepegawaian dapat meningkatkan kemudahan penggunaan platform. Contohnya, integrasi dengan sistem akademik dapat memungkinkan mahasiswa untuk melihat posisi bus dari aplikasi kampus. Yang terakhir, mendukung inisiatif kampus hijau dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Penggunaan bus-bus dapat membantu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di lingkungan kampus, sehingga berkontribusi pada upaya pelestarian lingkungan. Kampus dapat mempromosikan penggunaan platform ini sebagai bagian dari program kampus hijau. Jadi, platform bus-bus di kampus ini memiliki banyak peluang untuk berkembang dan memberikan manfaat bagi mahasiswa, staf, dan pihak kampus. Dengan pengembangan fitur yang tepat, kerjasama strategis, dan integrasi dengan sistem lain, platform ini dapat menjadi solusi mobilitas yang efektif dan berkelanjutan di lingkungan kampus. Nah, selanjutnya yang terakhir, ancaman atau threat pada platform bus-bus. Yang pertama, saingan dengan aplikasi serupa yang sudah ada. Sudah banyak aplikasi transportasi online yang tersedia di pasaran, sehingga aplikasi yang diluncurkan di kampus harus memiliki fitur dan layanan yang lebih menarik. Yang kedua, ketergantungan pada infrastruktur teknologi yang bisa rusak. Bus-bus bergantung pada infrastruktur teknologi seperti internet dan GPS. Gangguan pada infrastruktur ini dapat menyebabkan platform tidak dapat digunakan, sehingga mengganggu pengguna. Hal ini dapat merusak reputasi platform dan membuat pengguna beralih ke aplikasi lain. Yang ketiga, masalah keamanan data pengguna. Kebocoran data pengguna dapat menimbulkan masalah serius, seperti penipuan keuangan atau penyalahgunaan identitas. Kampus dan penyedia platform perlu memastikan bahwa data pengguna disimpan dengan aman dan terlindungi dari akses yang tidak sah. Yang keempat, perubahan kebijakan transportasi kampus. Kampus mungkin saja menerapkan kebijakan baru terkait transportasi, seperti pembatasan penggunaan kendaraan pribadi atau subsidi untuk transportasi publik. Hal ini dapat berdampak pada penggunaan bus-bus di kampus. Yang kelima, masalah teknis seperti server down atau bug dalam aplikasi. Gangguan teknis seperti server down atau bug dalam platform dapat membuat pengguna frustasi dan beralih ke platform lain. Penting bagi pengembang platform untuk memastikan bahwa platform berjalan dengan lancar dan bebas dari bug. Jadi, platform bus-bus di kampus harus menghadapi berbagai ancaman seperti persaingan, gangguan teknologi, masalah keamanan data, perubahan kebijakan, dan masalah teknis. Untuk mengatasi ancaman ini, perlu dilakukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan, menjaga keamanan data pengguna, dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Selain itu, penting untuk membangun kerjasama yang baik dengan pihak kampus dan stakeholder lainnya untuk memastikan keberhasilan platform dalam jangka panjang. Baik, selanjutnya kembali ke Dwi. Baik, terima kasih Deva telah memaparkan mengenai analisis SWOT, terutama bagian opportunity dan juga threat. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai IFAS dan juga EVA, serta diagramnya oleh Joy. Pada Joy, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang IFAS dan EVAS. Jadi, analisis IFAS dan EVAS ini merupakan pengolahan
faktor-faktor strategis pada lingkungan internal dan eksternal dengan memberikan pembobotan dan rating pada setiap faktor strategisnya, di mana faktor strategis ini adalah faktor dominan dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, di mana tadi analisis SWOT yang memberikan pengaruh terhadap kondisi dan situasi yang ada, serta memberikan keuntungan bila dilakukan tindakan positif. Dengan melakukan analisis internal atau IFAS, kita akan mengetahui berbagai kemungkinan kekuatan dan kelemahan. Kemudian untuk menganalisis EVAS atau eksternal, kita akan mengetahui berbagai kemungkinan peluang dan ancaman. Seperti yang kita sudah lihat, di mana internal faktor, di mana ada strength dan weakness, di mana pada strength ini sendiri ada poin mempermudah mahasiswa dan mengetahui jadwal bus, kemudian menyediakan informasi real time tentang lokasi bus, meningkatkan efisiensi transportasi kampus, memungkinkan perencanaan waktu yang lebih baik bagi pengguna dan antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan. Di mana untuk total strength ini sendiri, di mana bobot 0,75, ratingnya 18 dan skornya ada di 2,80. Kemudian di weakness atau kelemahan, ada di mana memerlukan koneksi internet untuk berfungsi optimal dan ketergantungan pada data GPS yang bisa saja tidak akurat, kemudian biaya pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, kemudian kesulitan integrasi dengan sistem bus yang sudah ada, dan memerlukan pembangunan dan pemeliharaan rutin. Untuk total weakness ini sendiri, di mana untuk bobotnya ada di 0,25, dan untuk ratingnya di 10, dan skornya ada di 0,50. Untuk total keseluruhannya ada di bobotnya ada di 1, dan kemudian ratingnya 28, dan skornya ada di 3,30. Next slide. Kemudian eksternal faktor, di mana ada opportunity atau peluang dan threats atau ancaman. Untuk opportunity sendiri, di mana dapat diintegrasikan dengan aplikasi kampus lainnya, kemudian meningkatkan adopsi teknologi oleh mahasiswa dan staf, dan potensi kerjasama dengan penyedia transportasi lokal, kemudian pengembangan fitur tambahan seperti notifikasi keberangkatan dan mendukung inisiatif kampus hijau dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Untuk totalnya sendiri, bobotnya ada di 0,75 dan ratingnya ada di 18 dan skornya ada di 2,80. Kemudian untuk threats atau ancamannya, yang pertama itu persaingan dengan aplikasi yang serupa yang sudah ada, kemudian ketergantungan pada infrastruktur teknologi yang bisa saja rusak, kemudian masalah keamanan data pengguna dan perubahan kebijakan transportasi kampus, dan yang terakhir adalah masalah teknis seperti server down dalam aplikasi. Untuk total threats sendiri di bobotnya 0,25, ratingnya 10, dan skornya 0,50. Kemudian untuk total keseluruhan eksternal faktornya, di bobotnya ada 1, rating ada di 28, dan skornya ada di 3,30. Next slide. Kemudian diagram SWOT yang dimana ditampilkan berbentuk diagram Cartesius. Pada diagram sendiri, total skor dari masing-masing faktor dapat dirinci di mana pada strength 2,80, weakness 0,50, opportunity ada 2,80, dan threats ada di 0,50. Maka dapat diketahui bahwa nilai selisih antara strength dan weakness, di mana total selisihnya ada di 2,30, dan nilai opportunity di bawah nilai threat yang mempunyai nilai selisih yaitu 2,30, sehingga dapat ditarik titik di mana opportunity dan threat sebagai garis vertikal, dan weakness dan strength-nya ada di horizontal, dapat ditarik titik pada garis vertikal 2,30 dan horizontalnya di 2,30, maka untuk titik temunya ada di growth, di mana dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini dapat bertumbuh dengan baik. Next slide. Baiklah, untuk selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Joy telah memaparkan mengenai IFAS, EVAS, dan juga diagram. Yang terakhir akan dipaparkan mengenai use case diagram oleh Ray. Kepada Ray, dipersilahkan. Terima kasih Dwi. So, buat skenario use case, yang pertama di sini ada 3 aktor, di mana ada mahasiswa, supir bus, dan administrasi universitas. Dari mahasiswa sendiri, mahasiswa itu bisa menggunakan 3 use case. Yang pertama itu ada melacak lokasi bus, kemudian memeriksa kapasitas bus, dan juga memberikan feedback.
Namun untuk memberikan feedback, mahasiswa harus login terlebih dahulu karena untuk memastikan hanya mahasiswa Universitas Lampung yang resmi terdaftar di Syakadu yang dapat memberikan feedback. Kemudian untuk melacak lokasi bus, itu mahasiswa bisa melihat peta kampus juga, sehingga mahasiswa tidak perlu memperbesar atau mengklik icon bus. Kemudian ada supir bus, yang dimana supir bus itu ada 2 use case, yang dimana itu ada memperbarui lokasi bus dan kemudian memperbarui kapasitas bus. Supir bus ini diharuskan untuk login, sehingga ini memastikan bahwa hanya pengemudi bus resmi yang dapat mengakses dan memperbarui informasi bus. Kemudian yang terakhir itu ada admin. Admin itu hanya bisa menganalisis pola penggunaan bus. Namun admin harus login terlebih dahulu, dan untuk menganalisis pola penggunaan bus ini, admin harus mengakses dashboard analitik data sehingga pola penggunaan bus dapat terlihat. Itu saja untuk use case diagram. Terima kasih. Baik, setelah mendengarkan presentasi mengenai solusi cerdas untuk mobilitas mahasiswa Unila, dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis PISA menunjukkan bahwa bus-bus dapat meningkatkan performa, efisiensi, dan juga layanan transportasi kampus dengan memberikan informasi real-time mengenai lokasi dan juga kapasitas bus. Kemudian untuk analisis SWOT sendiri, menyoroti kekuatan bus-bus dalam kemudahan akses dan juga efisiensi, tetapi juga mengakui tantangan seperti ketergantungan teknologi dan juga biaya implementasi yang tinggi. Kemudian yang terakhir yang baru saja disampaikan yaitu mengenai use case diagram, itu membantu kita memahami bagaimana sih mahasiswa dan pihak terkait akan berinteraksi dengan bus-bus dan juga memastikan semua kebutuhan pengguna dapat terpenuhi. Kemudian terima kasih kepada para presenter, kami teman-teman semua yang sudah memaparkan informasi yang informatif, dan juga kepada Bapak Sigit Sabda selaku dosen pengampu kami. Semoga presentasi ini memberikan wawasan baru dan juga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri sebagai moderator. Selamat siang dan juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.